Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Faiz Widya Putrardianto dengan NIM 20051214107 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perkabelan UTP. Pengertian dari kabel UTP. Kabel UTP adalah singkatan dari Unsealed Twist Pair, yaitu sejenis kabel yang terbuat dari bahan pengantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Kabel UTP tersendiri terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit, di mana masing-masing pasang mempunyai kode warna berbeda. Selanjutnya adalah pewarnaan kabel. Yang pertama ada warna kabel orange. Kabel warna orange berfungsi sebagai media pengantar paket data, sedangkan yang putih orange berfungsi sebagai media pengantar paket data. Untuk kabel berwarna hijau berfungsi sebagai pengantar paket data, dan untuk putih hijau berfungsi sebagai media pengantar data. Untuk kabel warna biru berfungsi sebagai media pengantar suara, sedangkan untuk yang putih biru berfungsi sebagai media pengantar paket suara. Dan yang terakhir, untuk kabel yang berwarna coklat berfungsi untuk mengantarkan tegangan DC, sedangkan untuk yang putih coklat berfungsi untuk mengantarkan tegangan DC. Selanjutnya adalah kategori kabel UTP. Kategori kabel UTP sendiri terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama ada C1, mempunyai kecepatan sampai dengan 1 Mbps dan memiliki tipe kabel twisted pair. Penggunaannya sendiri digunakan untuk plain old telephone service atau POTS. Untuk yang kabel kedua memiliki kecepatan 4 Mbps, tipe kabelnya juga sama twisted pair, namun penggunaannya berbeda, yaitu token ring. Untuk kabel yang ketiga up to hingga 10 Mbps dan jarak maksimal kabelnya yaitu 100 meter. Tipe kabelnya sama seperti sebelumnya, twisted pair, dan untuk penggunaannya yaitu digunakan untuk token ring dan 10 base di Ethernet. Untuk yang kabel keempat, kecepatannya mencapai hingga 16 Mbps, jarak kabelnya sama 100 meter, dan tipe kabelnya sama seperti yang sebelumnya, penggunaannya sama seperti sebelumnya. Untuk kabel yang kelima, kecepatannya mencapai 100 Mbps, dan untuk maksimal jaraknya sama seperti sebelumnya yaitu 100 meter, dan tipe kabelnya pun sama, namun penggunaannya berbeda. Penggunaannya yaitu digunakan untuk token ring, Ethernet, dan fast Ethernet. Untuk kabel yang kategori ke-5E, kabelnya tersendiri memiliki kecepatan hingga 1 GB per second, dan untuk jarak maksimalnya sama seperti sebelumnya 100 meter. Tipe kabelnya pun juga sama. Penggunaannya digunakan untuk Ethernet, fast Ethernet, dan Gigabyte Ethernet. Untuk kabel yang ke-6, kecepatannya mencapai 10 GB per second, dan untuk jaraknya sendiri sama seperti sebelumnya yaitu 100 meter. Dan untuk tipe kabelnya sama seperti sebelumnya yaitu twisted pair, dan penggunaannya digunakan untuk Gigabyte Ethernet dan 10G Ethernet hingga 55 meter. Untuk kabel yang ke-6A hampir sama dengan kecepatan maksimal tipe kabel, dan penggunaannya sama dengan tipe kabel yang ke-6. Untuk kabel yang ke-7, kecepatannya hingga mencapai 10 GB per second, lalu maksimal kabelnya sama seperti sebelumnya yaitu 100 meter, tipe kabelnya sama, dan juga penggunaannya juga sama, namun yang membedakan adalah jaraknya. Di Cat7 ini jaraknya hingga mencapai 100 meter. Lalu untuk yang kedua yaitu ada tipe susunan kabel. Tipe susunan kabel ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu straight trough dan juga crossover. Kabel straight merupakan jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Fungsi kabel straight ini biasanya digunakan untuk pemasangan device yang berbeda. Kabel tipe straight ini paling banyak digunakan sampai saat ini karena fungsinya. Sedangkan kabel crossover
merupakan kabel dengan susunan warna yang berbeda di setiap ujungnya. Fungsi kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan device yang sama. Tipe susunan ini merupakan kebalikan dari kabel string. Lalu yang pertama ada kabel straight off. Contoh penggunaan kabel straight off. Yang pertama ada menghubungkan antara komputer dengan switch. Yang kedua menghubungkan komputer dengan LAN pada modem kabel atau DSL. Yang ketiga menghubungkan router dengan LAN pada modem kabel atau DSL. Yang keempat menghubungkan switch ke router, dan yang terakhir ada menghubungkan hub ke router. Nah, sedangkan untuk yang crossover ini, contoh penggunaannya yaitu menghubungkan dua komputer secara langsung. Yang kedua menghubungkan dua buah switch, selanjutnya menghubungkan dua buah hub, dan selanjutnya menghubungkan switch dengan hub, dan yang terakhir menghubungkan komputer dengan router. Langsung saja kita masuk teknik modenya. Yang pertama kita tap to start, lalu kita buka menggunakan ini. Setelah itu selesai, setelah itu kalian urutkan sesuai apa yang kabel yang kalian inginkan. Lalu kalian pasangkan ininya. Setelah terpasang, kalian begini. Setelah itu melihat hasilnya. Nah, jadilah kabel stripe. Nah, sekian tutorial simulasi pemasangan kabel UTP dari saya. Jika ada salah kata selebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.